Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak Mengenal Allah. Banyak orang berpikir mengenal Tuhan itu mudah, apalagi kalau itu orang Kristen. Kebanyakan merasa bahwa dirinya sudah mengenal Allah ketika perbuatannya sudah dipandang baik di mata umum, karena tidak melakukan pelanggaran hukum, dalam arti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, atau melakukan tindakan kejahatan lainnya. Lebih lagi kalau merasa sudah melayani pekerjaan Tuhan, menjadi aktivis jemaat atau hamba Tuhan. Lebih lagi kalau sudah menjadi hamba Tuhan dan bisa beroleh karunia khusus seperti bernubuat, tumpang tangan orang sakit sembuh, mengusir roh-roh jahat, atau melakukan mukjizat. Biasanya orang Kristen yang seperti ini merasa sudah mengenal Tuhan. Saudaraku, boleh-boleh saja dan sah-sah saja merasa seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah orang seperti itu juga dikenal Tuhan? Apakah Tuhan mengenal mereka? Saya berkata demikian bukan bermaksud merendahkan atau menghakimi mereka. Tetapi firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi ternyata tidak dikenal. Bahkan Tuhan berkata, Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Walaupun di antara mereka berusaha menjelaskan dan berkata bahwa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perkataan Tuhan Yesus itu tentu tidak bisa dipandang enteng. Itulah sebabnya dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dalam ayat ini jelas yang dimaksud dengan umatku adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, darah daging Abraham yang adalah sahabat Allah. Itu saja bisa binasa, saudara. Pertanyaannya, kenapa bisa? Jawabannya, karena mereka tidak mengenal Allah. Kok bisa tidak mengenal? Apakah Allah tidak memberi diri atau membuka diri untuk dikenal? Tentu tidak, saudara. Tetapi justru melalui perjalanan hidupnya, Allah berulang kali menyatakan dirinya. Bagaimana Allah menuntun mereka keluar dari Mesir, menyeberang Laut Kolsom, memimpin perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api, memberikan burung puyuh dan mana surgawi, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang Allah berikan sebagai bukti kehadirannya, supaya bangsa Israel bisa mengenal dirinya. Lalu kenapa bangsa Israel tidak bisa mengenalnya? Ayat di atas mengatakan karena mereka sendiri yang menolak untuk mengenalnya. Hal itu jelas tampak ketika berkali-kali bangsa Israel melupakan pengajaran yang sudah diterimanya, sehingga mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah serta ketetapannya. Bangsa Israel sombong, tegar tengkuk, hidupnya mau-maunya sendiri.
berulang kali kedapatan menyembah kepada Allah lain. Tidak hanya itu, juga mereka suka bersungut-sungut. Itulah sebabnya Allah menolak menjadi imamnya. Jadi sekali lagi bangsa itu sendiri yang menolak untuk mengenal Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai umat perjanjian baru? Allah juga sudah menyatakan dirinya melalui pribadi putranya, yaitu Kristus Yesus. Allah juga sudah memberikan Injil, di mana semuanya itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, selain melalui ciptaannya, saudara. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah mengenal Dia? Mengenal Dia dengan benar. Saudara, jangan mudah kita berkata sudah, tetapi mari kita koreksi terlebih dahulu, apakah kita sudah dalam perjuangan untuk memiliki hidup seperti Yesus? Apakah kita benar-benar sudah mengerti firman dengan benar? Ini tidak mudah. Kenapa? Karena kalau jujur, banyak orang Kristen yang hidupnya juga masih mau-maunya sendiri. Model hidupnya bukan Tuhan Yesus. Idolanya adalah pemain sinetron, aktor Hollywood, dan yang lain. Inginnya menjadi tenar dan dihormati. Pertanyaannya, apakah hidup Yesus juga begitu? Jelas tidak kan? Apalagi untuk mengerti firman dengan benar. Itu juga susah. Padahal jelas firman itu Allah sendiri. Itu berarti merupakan suatu bahaya yang besar ketika firman tidak dipahami dengan benar. Nah, di sini sangat dibutuhkan peran gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Jangan sampai justru mimbar gereja dipakai untuk memberitakan Injil yang lain. Jangan sampai hamba Tuhan yang seharusnya diurapi dan beroleh pewahyuan dari Tuhan justru menjadi pengajar-pengajar atau guru-guru palsu, yang mana ajarannya membawa umat kepada kebinasaan. Saudara, kalau hal itu sampai terjadi, sampai kita alami, sesungguhnya kita sudah menolak untuk mengenal Allah, dan akibatnya pasti akan binasa. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar waspada terhadap iman kekristenan kita. Jangan sampai kita binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Ingat, saudara, Allah telah membuka diri. Kristus telah lahir, bahkan telah mati dan bangkit untuk kita. Injil sudah diberitakan, Roh Kudus sudah dimeteraikan. Kalau sampai kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar, tentu itu bukan salahnya Tuhan, tetapi kita sendiri yang memilih untuk menolak pengenalan akan Dia. Jadi sekali lagi jangan sampai hal itu kita alami dan terjadi pada diri kita ya saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.